warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Ramadhani Lubis dengan NIM 2203041116 yang bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang proses fotosintesis pada tanaman C4. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan proses-proses tersebut sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik tanaman C4. Di mana dan tumbuhan apa saja, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah panas seperti jagung, tebu, dan rumput-rumputan. Apakah siang hari ia akan membuka stomatanya? Tumbuhan saat siang hari tidak membuka stomatanya secara penuh untuk mengurangi kehilangan air atau transpirasi. Apa yang dihasilkannya? Tanaman yang menghasilkan asam 4 karbon sebagai produk utama penambahan CO2. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang pada saat melakukan proses fotosintesis menggunakan lintasan C4. Tanaman C4 adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang panas dan kering. Hal yang membedakan dari tanaman C4 yakni daun dari tanaman C4 berupa anatomi crans, yakni anatomi daun tersebut memiliki dua macam kloroplas atau dimorfik, itu tempat yakni sel mesofil dan seludang pembuluh atau bandel stet. Anatomi daun C4 atau crans anatomy, perbedaan kedua tempat tersebut membuat tumbuhan C4 terjadi dua proses reaksi. Senyawa pertama fiksasi CO2 adalah oksaloasetat atau molekul berkarbon 4 dengan bantuan enzim PEP karboksilase yang dilakukan dalam sel mesofil. Oksaloasetat dikonversi menjadi malat dan kemudian masuk ke dalam seludang pembuluh. Malat dipecah dan menghasilkan pirufat dan CO2. Pirufat akan menuju ke sel mesofil lagi untuk dikonversi menjadi PIP, sedangkan CO2 akan difiltrasi oleh PGA dengan bantuan enzim Rubiscon. Tumbuhan C4 jumlahnya sekitar 3% dari tumbuhan berpembuluh, contohnya seperti jagung, tebu, dan sorghum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Tumbuhan C4 melakukan proses fotosintesis secara umum, yaitu dengan dua tahapan. Yang pertama, reaksi terang, dan yang kedua, reaksi gelap. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan pada proses reaksi gelap. Produknya yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen atau O2 yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Tahap yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi di stroma. Tujuan utama reaksi ini yaitu menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Reaksi gelap secara umum terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Di sini saya, Angel Rivana, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai proses fotosintesis tanaman C4, di mana yang pertama, senyawa pertama yang mengikat CO2 adalah oksaloasetat atau molekul 4 karbon dengan bantuan enzim PEP karboksilase yang dilakukan di sel mesofil. Yang kedua, oksaloasetat dikonversi menjadi malat dan kemudian masuk ke dalam seludang pembuluh. Yang ketiga, malat dipecah dan menghasilkan pirufat dan CO2. Dan yang terakhir, pirufat diubah kembali menjadi sel mesofil menjadi PEP, sedangkan CO2 difikasi oleh PGA dengan bantuan enzim Rubisco. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Perbedaan pada tempat. Pada reaksi terang ada grana dan tilakoid, pada reaksi gelap ada stroma. Perbedaan pada sumber energi.
Pada reaksi terang ada cahaya matahari, pada reaksi gelap ada ATP dan NADPH2. Perbedaan pada proses pada reaksi terang yaitu fotolisis air, pada reaksi gelap ada fiksasi CO2. Perbedaan pada hasil pada reaksi terang ada ATP dan NADPH2 dan O2. Reaksi gelap ada amilium atau C6H12O2. Jalur C4. CO2 masuk ke dalam mesofil, diikat oleh oksaloasetat yang kemudian berubah menjadi malat. Lalu malat tersebut masuk ke dalam seludang pembuluh, berpecah menjadi CO2 dan pirufat. CO2 akan memasuki sel Kuskhalvin untuk mengubah menjadi glukosa, dan sedangkan pirufat akan berubah menjadi PEP yang kemudian akan menjadi ke CO2 kembali. Ciri-ciri tanaman C4 memiliki kloroplas dalam seludang pembuluh, CO2 difiksasi PEP membentuk asam berantai, memiliki Rubisco kurang lebih 10%, mampu beradaptasi di tempat yang panas, kering, dan lembab, laju fotosintesis yang tinggi, serta tidak adanya fotorespirasi yang terukur. Perbedaan dari C3, C4, dan CAM atau CHM. Untuk kondisi lingkungan, C3 itu dia sejuk dan basah. Kalau misalnya C4 dia panas dan terik, sedangkan CAM atau CHM dia sangat panas dan kering. Pengikat CO2 pertama kali untuk C3 itu ReUBM dengan dikatalisis enzim Rubiscon. C4 dia PIP dengan dikatalisis enzim PIP karbon silase, dan CAM dia PIP dengan dikatalisis enzim PIP karbon silase. Senyawa yang stabil untuk pertama kali terbentuk itu untuk C3 dia ada PGA atau asam fosfoliserat. C4 dia ada asam oksaloasetat, dan CAM atau CHM dia asam oksalisetat. Untuk tempatnya C3 dia ada di filsasi CO2 dan siklus Calvin di mesofil, dan C4 dia ada fiksasi CO2 di mosefil dan siklus Calvin di sel selubang pembuluh. CAM atau CHM dia ada di filsafat CO2 dan siklus Calvin di mesofil. Untuk waktunya C3 itu dia pada siang hari, C4 pada siang hari, dan CAM atau CHM dia di filsasi CO2 malam, dan siklus Calvin dia di siang. Contoh tumbuhan untuk C3-nya seperti padi, gandum, dan kedelai. Untuk C4-nya dia ada sorghum, tebu, dan jagung. Dan CAM itu contohnya seperti nanas atau kaktus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa